Mari kita belajar metafisika. Dari buku Metafisika Nusantara, Belajar Kehidupan dari Kearifan Lokal. Karya dari Joko Siswanto dan Rino Wikandaru, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Pemakaian istilah metafisika tentu bukan tanpa tujuan. Metafisika dalam tradisi pemikiran kefilsafatan dianggap sebagai filsafat dasar, sekaligus sebagai dasar filsafat. Di samping itu, yang juga unik dari metafisika adalah kedudukannya di dalam sistematika filsafat. Dari satu sisi, metafisika sering ditempatkan sebagai filsafat pertama karena metafisika memberikan dasar-dasar bagi cabang-cabang filsafat yang lain. Dari lain pihak, metafisika sering diposisikan sebagai filsafat terakhir karena metafisika mencoba merangkum seluruh cabang kefilsafatan menjadi satu visi yang lebih utuh, komprehensif. Di mana pentingnya metafisika bagi kehidupan, ada beberapa pandangan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, Regis Jolivet berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk metafisik atau ens metaphysicum. Artinya, manusia adalah makhluk yang mampu berpikir, bernalar. Manusia tidak saja mampu memikirkan dan memahami hal yang dilihatnya secara empiris dan bersifat relatif, tetapi manusia juga mampu mengatasi semua itu dan mampu melihat sesuatu yang mutlak yang ada di balik hal fisik tersebut. Ide mengenai yang ada, mengenai yang mutlak, dan sang realitas adalah dasar semua metafisika. Manusia dari hakikatnya adalah metafisik sehingga diri manusia tidak hanya sesuatu yang kudrati alami, tetapi juga sesuatu yang mengatasi yang fisik yang disebut daya rohani. Oleh karena itu, manusia dalam pengetahuan dan seluruh eksistensinya melebihi kodratnya atau homo additus naturae. Kedua, ketika manusia mempertanyakan realitas yang ada di sekitarnya, ini berarti manusia masuk pada bidang metafisika. C.H. Wetherley dalam An Introduction to Metaphysics menyatakan bahwa metafisika yang oleh Aristoteles disebut first philosophy merupakan cabang filsafat mengenai hakikat hukum realitas. Dengan metafisika, orang ingin memahami realitas dalam dirinya sendiri. Metafisika sebagai cabang ilmu menunjukkan dan menggarisbawahi bahwa manusia adalah makhluk rasional, makhluk yang mampu mengadakan abstraksi. Tujuan abstraksi adalah membuka tabir. Manusia sebenarnya selalu mengadakan eksplikasi dari kenyataan konkret dan eksplikasi ini dapat berupa menata kaitan sebab akibat atau mencari sebab-sebab yang terdalam atau prinsip dari yang ada. Batu, pohon, binatang, manusia, dan sebagainya. Ketiga, sebagai animal rational, manusia ingin menerangkan kehidupan secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak mau jatuh dalam kekinian dan terbelenggu oleh kondisi kekinian tersebut. Meskipun orang sama-sama bermetafisika, mereka sering sampai pada metafisika yang tidak seragam, bahkan sangat berlainan. Metafisika tertentu akan mempengaruhi pemikiran tertentu pola. Jadi, kebutuhan untuk bermetafisika merupakan dorongan yang muncul dari hidup manusia. Kajian metafisika bersifat mengatasi pengalaman indriawi yang antara lain bersifat individual. Metafisika bertugas mencari kedudukan yang individual itu dalam konteks keseluruhan. Metafisika mengajak orang untuk tidak terpaku pada hal-hal tertentu, misalnya masalah kesehatan manusia dan lain-lain yang tertentu, tetapi melihat semuanya itu dalam konteks bahwa semua itu ada.
Metafisika merupakan suatu usaha mengatasi dunia fisik. Heidegger menyatakan bahwa pencarian filosofis tidak lain merupakan usaha mencari apa yang ada di belakang yang fisik, atau metafisika. Lebih dari itu, metafisika memenuhi kebutuhan dasar intelektual manusia, yakni keinginan untuk meraih pengertian tentang kesatuan alam raya dalam keanekaannya. Apa tugas dan tujuan metafisika? Meminjam istilah Heidegger, tugas metafisika ialah menemukan secara konkret makna yang ada. Tujuan metafisika adalah membuat kebenaran yang ada berbicara. Setidaknya ada dua alasan mengapa persoalan yang ada menjadi sentral dalam metafisika. Pertama, masalah yang ada adalah masalah kunci dalam memahami kebenaran dalam perspektifnya yang lebih luas. Yang ada dan kebenaran selalu secara langsung berkaitan dengan pertanyaan tentang esensi kebenaran. Kedua, hanya melalui yang ada dibentuk cara berpikir yang benar. Berpikir yang benar-benar berpikir adalah Denken des Seins, mendengarkan dengan hormat suara das Seins, bukan mencengkeram, menguasai dan memaksakan kekuasaan pada das Sein. Pikiran adalah rahmat das Sein atau Gnade des Seins, gaung karunia das Seins. Sepanjang bermetafisika, manusia berusaha menjawab pertanyaan tentang yang ada, tentang cara ada atau cara mengada. Usaha itu merupakan gerak ganda yang dialektika poler sebagai struktur kejadian batin semua penghayatan dan gerak-gerik manusiawi, yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai akar terdalam yang mendasari segala ada adalah manusia. Sehingga darinya dapat dibuat suatu peta mengenai segala sesuatu yang mengatasi manusia, bahkan menjadikannya sesuatu yang dapat dimengerti. Frederick Sontag menyebut metafisika sebagai filsafat dasar, pencarian, dan persoalan tentang prinsip pertama. Ia menyatakan bahwa zaman kita adalah zaman ketika setiap prinsip dasar, nilai, dan institusi mendapat tantangan radikal. Dengan demikian, zaman ini adalah zaman metafisika. Kita semestinya berharap bahwa zaman kita merupakan saat yang baik untuk belajar dan mengajarkan metafisika. Karena barangkali hanya melalui penyelidikan fundamental semacam inilah, kita mungkin untuk sekali lagi dapat menemukan kembali orientasi mental dan moral kita. Pada hari-hari yang lebih tenang, kita menyingkirkan metafisika tanpa merasa kehilangan. Namun, dewasa ini, jika kita mengabaikannya, kita akan menghadapi risiko keterasingan total, baik dari masa lampau maupun dari diri kita sendiri. Metafisika dapat memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, C.A. van Persson sebagaimana dikutip oleh Dibia Suharda menyatakan bahwa perhatian kembali pada masalah metafisika lama dan baru justru dapat memberikan sumbangan ke arah pendapat akan rasionalitas yang lebih luas, ke inventivitas yang lebih besar, dan mengurangi ketidaktertembusan tembok sekat yang terdapat antara ilmu pengetahuan dan pertanggungjawaban yang bersifat pandangan dunia dan sosial. Akan tetapi, dengan interaksi yang demikian itu, metafisika pada gilirannya harus juga mendapatkan keuntungannya. Tiada ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa pernafasan metafisika. Akan tetapi, juga tidak ada metafisika yang berfungsi sehat tanpa penguasaan otot suatu ilmu pengetahuan yang terampil dalam metodenya. Dengan melihat arti pentingnya kedudukan metafisika, baik dilihat dari kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk metafisik maupun dilihat dari manfaat metafisika dalam memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, pembicaraan mengenai metafisika pada saat sekarang ini dapat dikatakan sangat relevan. Akhir kata, selamat bermetafisika. Gunung Kidul, Miracle of Yogyakarta.